Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan dengan NIM 2523130048. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan tokoh ekonomi Islam Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu latar belakang. Dalam sejarah intelektual, nama Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah menempati posisi penting sebagai dua pemikiran yang memberikan pondasi mendalam bagi teori ekonomi Islam. Pemikiran keduanya, meskipun lahir dari konteks sosial politik yang berbeda, menunjukkan kejahiliaan dalam memahami dinamika pasar, peran negara, serta perilaku manusia dalam aktivitas ekonomi. Kemudian selanjutnya ada pemikiran Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun melihat kegiatan ekonomi sebagai bagian dari gerak besar peradaban. Dalam kerangka Asyabiyah dan siklus naik turunnya dinasti, ia menjelaskan bahwa produktivitas, kebijakan pajak, dan stabilitas politik merupakan unsur yang paling menentukan. Menurutnya, ketika negara berada pada tahap awal, penguasa cenderung menetapkan pajak rendah sehingga mendorong aktivitas ekonomi. Namun, ketika dinasti memasuki fase kemunduran, pajak semakin tinggi dan ekonomi melemah. Akibatnya, hilangnya insentif kerja. Ia juga menekankan bahwa pekerjaan adalah sumber nilai, ide yang oleh banyak ekonomi modern dianggap mendahului konsep laboratory of value. Pasar dalam pandangan Ibnu Khaldun berjalan melalui mekanisme penawaran dan permintaan, dan harga cenderung stabil jika pasar dibiarkan bekerja secara alami tanpa intervensi yang merusak. Baik, selanjutnya ada pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, etika pasar dan peran negara. Sementara itu, Ibnu Khaldun banyak berbicara tentang dinamika peradaban dan struktur ekonomi. Ibnu Taimiyah lebih menyoroti etika pasar, keadilan, serta koridor syariah dalam transaksi. Ia menjelaskan bahwa harga yang adil adalah harga yang terbentuk secara wajar oleh kekuatan pasar. Karena itu, intervensi negara tidak diperlukan ketika harga naik akibat kondisi alamiah seperti kelangkaan barang atau meningkatnya permintaan. Namun, Ibnu Taimiyah juga menegaskan bahwa negara wajib turun tangan apabila distorsi pasar terjadi akibat penimbunan, manipulasi harga, atau monopoli. Baginya, keadilan bukanlah konsep abstrak, melainkan sesuatu yang harus dijamin melalui regulasi yang tegas terhadap pelaku pasar yang berbuat curang. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Pemikiran ekonomi Islam Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah sama-sama menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus berjalan dalam kerangka keadilan, moralitas, dan kemaslahatan masyarakat. Ibnu Khaldun menyoroti dinamika ekonomi dari perspektif sosial politik, menekankan pentingnya produktivitas, stabilitas negara, serta mekanisme pasar yang dialami. Ia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal, insentif kerja, dan kondisi peradaban. Mungkin itu tadi presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih bagi kalian sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.